Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita lebih lagi masuk di dalam rencana-rencana yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang layak dipuji dan disembah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang hampiri tahta-Mu yang kudus, karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kebaikan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, semua kebaikan itu berasal daripada Engkau ya Bapa. Kami tidak mau melupakannya ya Bapa, kami mau mengingatnya terus, biar hati kami penuh dengan rasa syukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini saatnya ya Bapa, kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya melalui ibadah ini, hidup kami diubahkan ya Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
firman Tuhan. Kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Nyanyikan aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari semuanya imani setiap perkataan ini. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah aku percaya, aku percaya terjadi di hidup kami. Yesus, amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami memuji, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kami puji Engkau, sumber segala yang baik di dalam hidup kami. Kami angkat suara kami untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang memberkati hidup kami, Allah yang selalu setia temani kami di dalam segala keadaan. Kami kuat karena ada Engkau ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu ya Bapa. Oh, terpujilah Yesus. Kami sembah Allah kami yang heran. Engkau layak dipuji dan disembah. Bila nama-nama yang santai. Mari umat Tuhan kita angkat suara kita mulai sembah Dia. Yesus, 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 Yesus yang layak. Pura nama-nama yang santai. Syakara lawaya, takara lawaya, nama-nama yang santai. Oh,
kekuatan kami, Yesus. Ketika mulut kami menaikkan pujian kepada Engkau, ya Bapa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Angkat suara kita, biarlah mulut kita memuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari sama-sama lebih dalam lagi dari awal kita nyanyikan bersama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari kita ulangi dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Serukan Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau. Biarlah pujian kita mematahkan segala para iblis. Mari sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Ya benar Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami, ya Tuhan. Sehingga tidak henti-hentinya mulut kami mengucap syukur menyembah Kau. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
bagi alam keselamatan kami. Namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau ya Allah kami. Kami mau beri hati kami mau beri hidup kami hanya bagi namamu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Sembah nyatakan jalanku. Mari angkat suara kita sembah Dia. Sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita beri hati kita untuk Dia sepenuhnya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap Yesus. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan Yesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu. bawa kami Tuhan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Mau lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan
Tuhan, lihat anak-anakmu yang sedang bergumul, berjuang, melawan sakit penyakit mereka. Tuhan, apapun sakit penyakit yang mereka sedang, ya Tuhan, derita. Di menara doa ini, aku percaya ketika kami datang kepadamu, Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya kuasa kesembuhan itu bekerja atas kami. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sakit sekarang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kesembuhannya saudara. Oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Mujizat masih ada, mujizat masih ada. Bapak, aku berdoa untuk anak-anakmu yang menantikan satu terobosan. Ya Tuhan, satu terobosan dalam hidupnya. Aku berdoa mujizat itu masih ada. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau berikan iman untuk kami bisa melihat terobosan terjadi. Mujizat itu terjadi. Baik dalam keuangan, anak-anakmu, rumah tangga, ya Tuhan. Kehidupan, ya Tuhan, studi mereka. Hubungan mereka semua, ya Tuhan. Aku berdoa. Anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan yang sangat berat hari-hari ini. Aku percaya, ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami? Beri kekuatan, berikan damai sejahtera-Mu. Kau berikan sukacitamu ya Bapa untuk anak-anakmu ini. Beri kami keberanian ya Bapa. Ganti daripada setiap ketakutan. Dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat anak-anakmu ini ya Tuhan. Pulihkan, selamatkan anak-anakmu ini. Terima kasih. Berbicara secara pribadi buat kami semua. Urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Dan saudara mengikuti secara online. Ya, saya hari ini dan beberapa hari ini kita akan bahas tentang definisi sukses ya. Menurut Tuhan. Definisi sukses menurut Tuhan. Tuhan ingin saudara, ya kan, setiap kita anak-anaknya semuanya sukses, semuanya berhasil, beruntung, berbahagia. Saudara percaya katakan amin. Tuhan tidak memanggil kita tidak punya keinginan gitu saudara, ya kan, untuk kita menjadi orang Kristen yang gagal. Ya ada banyak orang berkata kalau aku gagal, aku susah. Mungkin itulah cara supaya aku dekat dengan Tuhan. Kayaknya enggak gitu. Tuhan enggak pernah punya rencana yang seperti itu. Tetapi saudara saya ingin beritahu untuk kita belajar bersama-sama. Definisi sukses menurut Tuhan itu berbeda dengan definisi sukses menurut dunia. Kalau dunia mengukur kesuksesan kita berdasarkan apa? Penampilan. Pakai baju merek apa? Tasnya merek apa? Wah, dia sudah punya ini dan itu penampilan. Itu dunia bilang, sudah sukses ya dia. Lihat aja sekarang penampilannya. Itu dunia. Ya, saudara, ya, yang kedua tentang apa yang kita miliki. Wah, ya kan? Yang ketiga adalah siapa yang kita kenal. Wah, dia udah kawan-kawannya orang-orang hebat, sukses nih sekarang. Nah, tetapi Tuhan, definisi sukses menurut Tuhan tuh tidak diukur dengan penampilan, apa yang kita miliki atau siapa yang kita kenal. Ya, definisi sukses menurut Tuhan itu apa saudara? Siapa kita? Bagaimana karakter kita? Itulah. Jadi intinya ke sana. Jadi sekarang pertanyaannya supaya kita bisa kenal kata sukses itu harus ada dalam pikiran kita. Katakan amin. Kenapa kita harus sukses? Supaya kita ini bisa menjadi bahan promosi. Bagi nama Tuhan itu dihormati. Katakan amin. Kalau saudara bisa sukses, ya kan, nolong orang, ya kan, mendapatkan apa yang mereka doakan, harapkan, inginkan. Saya bisa tolong orang, ya kan, sukses itu. Jadi orang bisa melihat gitu saudara tuh. Gambaran daripada Tuhan kita. Katakan amin. Bayangkan kalau saudara gagal selalu hidupnya utang pinjam, minta terus sama keluarga yang belum percaya. Oh, Kristen gitu ya. Nah, jadi Tuhan tuh mau saudara sukses. Katakan amin. Nah, jadi pertanyaan sekarang ada orang bilang,
Ada orang, aku ini bisa sukses nih karena hoki. Ya enggak, sukses itu bukan sekedar hoki atau keberuntungan. Jadi sukses itu adalah tentang apa? Tentang iman. Katakan amin. Saudara beriman. Iman itu bicara tentang apa? Percaya. Ya kan? Untuk segala sesuatu yang kita belum lihat. Tapi kita sudah yakin karena ada janji Tuhan. Kita sudah dapat janji Tuhan. Kita percaya kita sudah dapat itu. Itu iman. Katakan amin. Jadi orang yang sukses kalau dia kerja, dia yakin kok. Ya saudara, Tuhan akan sertai dia. Tuhan tuntun dia, Tuhan berikan hikmat. Dan Tuhan akan buat dia bisa berhasil kok. Nah itu jadi sukses itu adalah tentang apa? Tentang iman sebenarnya. Ya, yang kedua sukses juga tentang apa? Disiplin. Disiplin rohani. Ada disiplin rohani. Hubungan dengan Tuhan. Ya. Disiplin dalam apa saudaraku? Dalam hal keuangan. Kalau kita sukses dalam keuangan, ya harus ngatur uang sesuai dengan firman. Ya, disiplin, ada disiplin. Saudara mau sukses untuk tetap jaga tubuh sehat sampai tua, ya disiplin. Ya kan saudara, dengan kesehatan. Ya, olahraga, makan teratur, istirahat, segala macam. Sukses bicara tentang iman, tentang disiplin. Dan tentang apa? Waktu Tuhan. Katakan amin. Buat kita. Jadi saudara, saya ingin sharingkan kepada saudara. Kalau kita mau, selain Yesus lah ya, manusia yang sukses. Ya Yesus itu sukses. Kesuksesan diukur dari apa? Seberapa banyak orang yang bisa kita bantu. Ya kan? Suksesnya kita itu adalah seberapa banyak orang yang kita bisa buat dia tuh sukses mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Katakan amin. Itu kesuksesan kita harus diukur. Nah, nggak ada yang melampaui Yesus. Yesus berhasil, saudaraku, membuat kita berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Yaitu apa? Keselamatan jiwa hidup yang kekal. Jadi nggak ada orang lain yang seberhasil Yesus, sesuksesnya nggak ada. Saudaraku, karena dialah satu-satunya, ya saudaraku, yang lewat karyanya, lewat pekerjaannya, lewat perbuatannya, saudaraku, ya kan, dia menanggung segala hukuman dosa, dijatuhkan atas kita, supaya kita bisa diampuni oleh Tuhan dan dibebaskan dari hukuman. Itulah suksesnya Tuhan. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dijanji, ya saudara, untuk menyediakan tempat bagimu. Buat kita. Dan dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Katakan amin. Kalau saudara dan saya dijemput oleh Tuhan Yesus yang kita kenal. Kita tahu dia sangat mengasihi kita. Saya yakin kematian orang Kristen itu berbeda dengan kematian daripada orang yang tidak percaya. Kemarin lah saudara ya, kemarin kalau nggak salah. Kemarin lusa. Saya tuh lihat lewat stalking itu satu video. Tentang, ya video itu bicara tentang kematian. Orang tuh bisa mati tiba-tiba. Saudaraku. Jadi matinya tuh aneh-aneh saudaraku. Nah yang membuat saya terkejut adalah. Satu bapak ini lagi ada di tempat tertentu, ada barang-barang. Tiba-tiba dia tolak-tolak begini saudara. Tolak-tolak begitu, akhirnya dia jatuh mati. Dimulai dari seorang ibu. Seorang ibu, ya kan kayaknya si anak Tuhan ini ya. Tiba-tiba dia lagi pegang bayi, saudara, pegang bayi. Dia lagi mau bayar di kasir, kayaknya di supermarket lah, itu di Amerika ya. Kayaknya anak Tuhan ya. Kayaknya dia tahu dia akan meninggal. Terus dia titip bayinya kepada si kasir ini. Pegang dulu bayinya. Ya kan saudaraku. Dia udah keluarin duit. Ya abis dipegang bayinya. Terus tiba-tiba dia jatuh. Lalu bapak senyum. Nah itu ada satu. Yang satu lagi yang jadi macam-macam. Saya melihat jadi dari beberapa tayangan berapa orang yang meninggal cara tiba-tiba. Kok ada yang kayak ketakutan mau tolak gitu. Kayak ketakutan langsung krak gitu kan. Tapi ada yang begitu tenang. Saudara, saya sedang bicara tentang bagaimana karya Yesus di atas kayu salib. Ya, dia membebas, dia datang untuk menyelamatkan kita. Katakan amin. Dia janji untuk datang lagi menjemput kita. Saya melihat saudaraku orang-orang yang kenal Tuhan, yang percaya Tuhan.
di akhir hidupnya dia tidak takut ketika maut jemput dia. Karena bukan malaikat jahat yang mau cabut nyawa dia. Tapi yang datang adalah Yesus yang mengasihi dia. Makanya kalau saudara lihat ya kematian orang percaya, mungkin Tuhan izinkan sebelum dia meninggal tuh dia mengalami sakit penyakit yang membuat raut wajahnya tuh kayaknya susah, sedih, serem apa gimana. Tapi pas dia meninggal itu kayaknya tenang gitu loh, tidur enak. Nah itulah karya Yesus. Jadi tidak ada yang sesukses Yesus, manusia sebenarnya tidak ada di dunia. Saudara setuju gak dengan saya? Tapi kita nggak belajar ya kan yang itu. Tapi kita belajar daripada Rasul Tuhan Yesus Kristus. Namanya siapa? Rasul Paulus. Dia juga adalah orang yang sukses. Setuju gak saudara? Sukses. Kesuksesan bukan diukur dari seberapa banyak timbunan harta kita. Berapa banyak pangkat kita. Itu bukan. Tapi seberapa besar pengaruh hidup kita. Membuat orang lain bisa kenal Yesus. Bisa dapatkan apa yang mereka doakan, harapkan dan butuhkan. Melalui Yesus. Melalui pelayanan kita dari Yesus. Saudara setuju gak? Katakan amin. Ini penting. Hidup mereka mengalami perubahan. Nah itu sukses. Ya? Paulus. Saudara, kita akan lihat sini ada 7 sikap. Yang perlu kita miliki. Untuk menjadi seorang yang sukses menjalani kehidupan Kristen. Ya, saya tidak bicara sukses ini tentang harta kekayaan ya saudara. Jangan salah ini. Katakan amin ya kan. Tapi saya percaya ya kan saudaraku. Bahwa orang Kristen yang sukses adalah orang Kristen yang bisa menjadi berkat. Kata singkat yang kita paling kenal adalah, yang mudahnya adalah kita bisa jadi berkat. Selalu kita memikirkan ya kan apa yang harus kita buat untuk orang-orang lain berhasil mendapatkan apa yang mereka doakan, harapkan dan butuhkan. Saudara mau jadi orang sukses? Yang pertama kita belajar dari Paulus itu apa saudara? Rasul Paulus, dia mengetahui arahnya, tujuannya dari apa? Panggilan pelayanan dia. Setiap kita saudaraku ya kan akan berguna menjadi orang yang berguna. Ya kan di mata Tuhan kalau saudara mengerti panggilan pelayanan saudara. Yang ngerti katakan amin. Ada banyak orang punya panggilan pelayanan. Dia mau melayani apapun. Tapi dia semua orang bisa berhasil dalam pelayanannya. Kenapa? Karena mereka gak punya tujuan yang jelas. Gak punya arah yang jelas. Yang ngerti katakan amin. Punya tujuan tapi arahnya gak jelas. Semua mau dikerjakan. Tapi Paulus enggak. Saya mau bilang pakai kata arah tujuan. Saudaraku. Dia jelas. Tujuannya ada. Arah untuk mencapai tujuannya sehingga dia bisa berhasil. Saudara, kita akan baca saudaraku Roma 15 ayat 20. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai apa? Kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Katakan amin. Jadi intinya gini saudaraku. Dia punya tujuan. Ya, tujuannya dia. Arah tujuan daripada pelayanan Paulus adalah apa saudara? Bahwa Tuhan memanggil dia. Dia tahu. Tuhan memanggil dia untuk membuka gereja-gereja baru. Saudara. Di daerah-daerah. Di mana orang-orang belum kenal Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia bukan orang yang tipe mengklaim keberhasilan orang lain. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jelas. Ya, Rasul Paulus tidak hanya mengetahui arah, tujuan dan panggilan pelayanannya, tapi dia juga bertekad untuk sukses dalam panggilan itu. Nah, kita lihat di sini saudara bagaimana dia menulis dalam Filipi 3, 13, 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, ya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada apa? Tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus tidak puas kalau dia bekerja di bawah standar
saudaraku, ya kan? Tuhan telah memanggilnya untuk membuka gereja-gereja baru di mana Tuhan Yesus belum dikenal dan dia berhasil. Ya saudara, dia sukses mencapai tujuan itu. Jadi Yesus juga saudara, dia bisa sukses ya. Karena Yesus juga tahu tujuan dia datang ke dunia. Dia bilang apa saudara? Anak manusia datang, aku datang bukan untuk apa? Dilayani. Tapi untuk apa? Melayani. Dan memberikan apa? Tebusan bagi banyak orang. Itu jelas. Ya, kayak misalnya contoh lah, gereja kita tujuannya itu apa? Saudara masih ingat tujuan gereja kita? Saya sering ngomong, Palembang menjadi kota pujian penyembahan bagi Yesus. Itu tujuan kita. Umum, visi itu umum. Ya, lebih besar lagi adalah apa? Gereja kita bisa mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Salah satu caranya saya tiap hari bersama dengan saudara mengajar firman lewat menara doa online kepada saudara yang ikut secara online dan kita semua. Katakan amin. Supaya apa? Ya kan? Tujuannya apa? Saudaraku, saya breakdown lagi. Ada visi, ada misi. Misi gereja kita sudah tahu saudara? Simple. Gereja yang suka berdoa. Gereja yang suka menolong. Gereja yang suka damai. 3. Jelas. Ya kan? Tuhan panggil saya Palembang. Ya saya ke Palembang. Ya kan? Ada orang dipanggil bangsa-bangsa. Dia pergi bangsa-bangsa. Nggak saudara, kota-kota dan lain sebagainya. Tapi Tuhan panggil, saya punya tujuan. Saya jadi pendeta. Saya pendeta di Palembang. Gembalakan jemaat di Palembang. Makanya tiap hari lebih banyak saya ada di Palembang. Saya bisa ngerti. Karena doa terus. Mau jadikan Palembang jadi kota pujian. Harus jelas. Katakan amin. Melaksanakan amanat agung. Ini kerjaan saya. Kerjaan kita semua. Supaya banyak orang jadi murid Tuhan. Bukan jadi jemaat biasa. Murid yang bagaimana? Suka doa. Suka doa. Dia percayakan kuasa Tuhan. Percayakan kasih Tuhan. Maka dia berdoa. Dia percayakan berkat Tuhan. Maka dia berdoa. Katakan amin. Dia percaya ada kuasa dalam doa itu. Maka dia berdoa. Itu yang kita mau bawa gereja. Tujuannya ke sana. Gereja yang suka menolong. Saudara, kalau suka menolong, dia akan kerja keras. Supaya bisa memiliki sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain. Itu gereja yang suka menolong. Bukan gereja yang mau mengambil. Bukan gereja yang mau dapat untung sendiri atau mau dan lain sebagainya. Tapi gereja yang mau menolong. Saya bilang ini, katakan amin. Yang ketiga ada gereja yang suka bukan mau berantem terus. Tiap ada omongan apa? Bantah dulu. Aku punya pendapat ini. Tidak. Suka damai. Mazmur 37 ayat 37. Sudah dapat saudaraku? Kita baca. Perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Gereja ini akan ada masa depan. Saudara, kalau saya bicara gereja, bicara tentang apa? Seluruh kepemimpinan pengerja di gereja dan jemaatnya. Itu gereja. Kalau gereja ini tulus, jujur, suka damai, maka gereja ini akan ada masa depan. Kalau gereja udah hilang ketulusannya, semua transaksi, ada maksud tersebut, motivasi, tidak bagus. Tidak jujur lagi. Sukanya ribut, berkelahi, mau serang sana, serang sini. Tidak ada masa depan. Jadi tujuan daripada Paulus dia tahu arahnya. Aku tidak akan membuka gereja di tempat di mana orang sudah jadi Kristen. Tidak. Aku akan buka gereja di tempat orang belum Kristen. Dan aku ajar mereka semua. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Jelas nih tujuannya. Saudara juga, kalau saudara mau sukses dalam bidang apa? Pekerjaan, pelayanan, urus anak. Saudara punya tujuan, anak ini mau jadi apa? Saudara yang parenting harus jelas. Anak ini rohnya harus di dalam rohnya dia harus intim dengan Roh Kudus. Jiwanya, ya kan saudara, dia tenang. Jiwanya tenang.
Jiwanya cerdas, ada intelektual. Tubuhnya sehat. Saya bisa ngerti, katakan amin. Sebagai orang tua kita punya tujuan. Anak ini harus sehat tubuhnya. Ya kan, bagaimana kita atur makan, kita didik dia. Anak ini harus cerdas. Bisa matematika, bisa bahasa, bisa dan segala macam. Kita sekolahin dia. Supaya jiwanya bagus. Ya kan saudaraku yang di dalam. Tapi yang penting juga, dia harus kenal Yesus. Dia harus takut Tuhan. Dia harus ngerti kasih Tuhan. Dia harus rindu sama Tuhan. Supaya rohnya hidup. Kan enggak cuman nyekolahin, kasih makan, kasih jalan-jalan. Jiwanya senang, segala macam. Tapi rohnya penting. Jadi ada tujuan yang jelas. Untuk kita membesarkan anak. Mau dijadiin apa anak ini? Kita bisa, anak itu tergantung daripada kita. Ya kan, dia menjadi anak yang brutal, sebrutal-brutalnya. Ya kita brutal lah, suami istri. Dengan cara itu. Tapi kita ingin anak kita sopan. Murah hati, jujur. Kita sebagai orang tua latih. Gak usah diajarin, nah kamu harus jujur. Gak usah, kita aja bertindak jujur. Kita bertindak murah hati. Dia lihat kok. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi ada tujuan. Ibu bapak bisa mengerti sini katakan amin. Saudara yang melayani bidang apa? Untuk apa? Saudara kalau kita gak ada tujuan. Akhirnya nanti kita akan jadi nganggur, gak berguna. Gak tahu mau buat apa. Akhirnya orang buat apa kita ngiri. Kalau kita gak punya tujuan, nanti orang akan bawa kita ke tempat di mana kita tidak mau kita berada di sana. Harus jelas. Sudah dapat saudara katakan amin. Saya punya jelas, punya tujuan. Saya mau jadi gembala, saya mau rawat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ya kan, anak, keluarga, jaga. Ya kan, hidup dengan apa? Tulus, jujur, suka damai. Supaya kita semua punya masa depan. Katakan amin. Suka doa, suka nolong, suka damai. Itu tujuan. Sudah jelas saudara? Dapat tuh, punya tuh. Mau sukses? Asal ada tujuan jelas. Kita mau apa? Saudara yang kerja. Sukses dalam keuangan. Saudara harus kerja. Setelah kerja, ada gak yang ditabung? Setelah ada yang ditabung, ada gak yang diinvest? Saudara, ya kan? Tujuannya untuk apa? Sukses keuangan. Supaya aku bisa jadi berkat dan memuliakan Tuhan lewat uang saya. Karena ada tujuannya jelas, katakan amin. Bukan cuma sekedar, ya untuk kaya. Untuk saya enggak ini kan. Enggak. Yang kedua, saudara kita lihat Rasul Paulus. Yaitu apa saudara? Rasul Paulus memiliki apa? Pemahaman tentang arti rasa cukup. Ini penting. Orang tuh gak mungkin sukses kalau gak ngerti tentang arti rasa cukup. Nanti kita akan jatuh ke dalam apa? Keserakahan dan iri hati. Ini hancur. Filipi 4 ayat 12 sampai 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, jadi artinya dia tuh ngerti arti rasa cukup. Ya, dalam segala hal, dalam segala perkara, baca sama-sama. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Maksudnya aku tahu semua kok, aku ngerti tentang susah, kurang dan lebih. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kenapa kok dia bisa ngerti itu? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Waktu dia kelimpahan, dia kuat kok, gak jadi sombong. Waktu dia kekurangan, dia kuat kok, gak kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia intim dengan Tuhan. Intinya sana saudara. Ya, jadi Paulus itu punya pemahaman yang sangat mendalam tentang rasa cukup. Kenapa? Karena ya kalau udah bisa tahu rasa cukup, bagi Paulus itu tidak ada konflik antara rasa cukup dengan sukses. Ada orang udah, ya udahlah cukuplah aku mah segini aja. Bukan itu. Ngerti gak saudara? Beda. Enggak, kalau kita harus bedakan, ngerti gak maksud saya? Ya kan ada orang, aku mah udah cukup lah sekolah segini aja.
Aku mah cukup lah, ininya usahanya segini aja. Pelayanan aku segini aja. Gak mau lah nanti. Enggak, beda. Rasa cukup itu tidak bertentangan dengan bertumbuhnya sukses. Justru dengan kita punya rasa cukup, saudara akan dibuat Tuhan mengalami apa? Pelipat gandaan. Nih konsepnya saya kasih ajarin. Ya, rasa cukup kan timbul karena kita kenyang. Sudah kenyang dengan segala yang baik. Betul saudara? Waktu kita makan, sudah kenyang. Lalu kita bilang apa? Cukup. Ditawarin lagi makan lagi. Habis makan udah kenyang nih. Gitu kan saudara. Ya kan? Diajak lagi makan lagi. Pasti saudara bilang, enggak, saya cukup. Saudara, kalau kita udah kenyang dengan segala kebaikan Tuhan. Kenyang dengan kenal akan Tuhan. Pasti ada rasa cukup. Saudaraku, jadi rasa cukup timbul karena kenyang dengan Tuhan. Kenyang dengan Tuhan karena kita intim dengan Tuhan. Puas dengan hadiratnya. Nah, saudara saya kasih tahu ya. Saudara, kalau sudah ada rasa cukup, pasti ada rasa syukur. Betul gak? Dari rasa syukur inilah ada kemampuan untuk apa? Memberi, membagikan. Waktu saudara mulai berbagi dengan murah hati, pada satu sukses saudara makin besar. Contohnya, ketika Yesus mau beri makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kan yang tersedia uang itu cuma 200 dinar, gak cukup. Atau 5 ketur roti, 2 ekor, cuma ada itu. Tapi anak ini bilang, dia serahkan itu kepada tangan Tuhan, mungkin bisa dipakai buat makan. Waktu Tuhan terima 5 ketur roti, 2 ekor, apa yang Yesus lakukan? Dia angkat. Mengucap, kenapa dia bisa ucap? Karena Tuhan bilang, ini cukup kok 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Cukup kok. Untuk apa? Untuk kasih makan, cukup. Karena cukup ada ucapan syukur. Setelah ada ucapan syukur, Alkitab katakan, Yesus membagi roti. Dan apa? Ikan itu kepada siapa? Para murid. Untuk apa? Untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki termasuk perempuan dan anak-anak. Betul gak saudara? Cukup, saudara, tidak bertentangan dengan sukses tambah besar. Kita gak bilang, oh aku gak mau nanti sekali serakah lagi. Bukan itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kita bersyukur, saya ngerti konsep ini. Di dalam hidup saya cukup. Dari rasa cukup itulah. Kita cuma ambil, kita makan sesuai dengan takaran kita. Lebihnya kita bisa bagi. Yang mengakibatkan pelayanan gereja kita makin meluas. Nama Tuhan makin kalau semuanya, kalau kita nggak punya rasa cukup, nggak bakal bisa berhasil. Karena kunci keberhasilan itu adalah di mana? Untuk besar. Kemurahan hati itu berbagi. Kalau kita ngerasa masih kurang. Nggak ada yang bisa kita bagikan, nggak akan mungkin besar. Setuju saudara, katakan amin. Waktu kita berbagi itu kita nabur benih. Benih apa yang kita mau bagi? Ketika saya bagikan terus firman Tuhan kepada saudara tiap hari. Saya tuh jadi banyak dapat hikmat, pewahyuan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Pengertian yang sangat berguna bagi hidup saya menghadapi hari-hari baik, hari-hari sulit. Saya bisa ngerti, katakan amin. Itu poinnya di sana. Ketika kadang-kadang kita lihat orang, ini orang, saya juga ada, ini bagi sedikit dah. Contoh misalnya, ya saya suka kasih contoh kalau kayak naik pesawat, kadang-kadang dikasih roti gitu sama air ya. Kan saya udah kenyang makan, saya cukup, saya bawa aja. Turun dari pesawat kan pasti kadang-kadang suka mau ke WC. Di WC itu ada cleaning service kan. Itu makanan itu plus sedikit uang. Saya kasih. Itu buat mereka terus tersenyum. Hati saya juga bahagia. Kebahagiaan hati mengakibatkan apa? Kata-kata yang mengucapkan kita ketemu orang. Itu bisa mendatangkan berkat juga. Buat lain, buat kita. Saudara bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Itu Paulus bilang. Cukup.
Makanya nanti kita lihat saudaraku ya. Selain mengerti arti rasa cukup dalam hidup kita. Ya kan saudaraku. Sehingga ada sesuatu yang kita bisa bagi nih. Kita harus berpikir, aku cukuplah sini. Supaya ada yang bisa aku bagi. Dalam hal segala macam, makan apa selalu pikirin. Ini kunci sukses. Katakan amin. Saya tuh lihat ya, coba saudara pelajari. Baik dia orang Kristen maupun bukan Kristen ya. Mereka orang yang sukses dan punya banyak hal. Saudara, biasanya orang ini adalah orang yang punya rasa cukup. Justru semakin kaya orang tuh, lihat deh pakaiannya, bajunya, apanya. Itu sederhana. Dia pikir cukup lah mobil segini. Justru kalau orang yang mau dilihat penampilannya, apa yang dibilang, itu belum kaya orang itu. Cuma mau dianggap kaya. Orang yang dianggap kaya belum tentu kaya loh saudara. Sorry ya, saya takut nyinggung nih perasaan ini. Ya kan? Mau punya ini, tapi dari utang, dari kredit. Tapi kalau orang kaya justru enggak loh. Karena dia bilang, cukup lah. Saya bertahun-tahun saya kenal seorang, waktu saya datang Palembang. Itu orang itu kayanya minta ampun. Naik mobilnya, apa namanya yang dulu tuh, yang kecil itu gitu. Apa namanya? Bukan hijet ya. Iya hijet, yang mobil itu. Tapi dia pakai sopir tetap. Dan berarti saya kok pakai sopir. Mobil hijet. Di situ saya bilang tak gitu kan. Ya saya masih muda, anak muda. Yang ke kantor kasih Honda waktu itu. Honda Genio. Saya udah mewah banget. Udah dari sejak saya mulai kerja sampai saya keluar juga. Mobil itu saya gak ganti-ganti dah. Saya pikir, saya juga rasa cukup. Saya belajar ya orang ini cukup. Bukan berarti gak boleh punya mobil apa. Silakan gak ada masalah. Itu poin, ini contoh aja. Nggak boleh Pak pakai baju-baju bermerek. Ya boleh, nggak ada masalah. Yang ketiga saudara, Paulus tuh punya apa? Komitmen. Katakan komitmen. Orang yang sukses, biasanya dia tuh punya komitmen yang begitu tinggi. Tapi sayangnya gini saudara, ada banyak orang masih mikir ulang untuk punya komitmen. Contoh. Daftarlah jadi anggota gereja, ayo bikin KKJ dong. Kartu keluarga jemaat. Oh enggak, aku mikir dulu. Ayo dong, masuk dong jadi pekerja. Ah enggak, nanti aku udah bisa gitu. Aku mau bebas. Berapa untuk di gereja? Berapa banyak anak-anak muda sekarang juga gak ada komitmen dia. Mau ini, itu penting. Sukses itu harus ada, syaratnya itu harus ada apa? Punya komitmen. Kalau udah punya komitmen pasti nantinya akan punya daya tahan. Daya juang. Ya kan? Untuk bisa berhasil untuk sampai jadi. Kalau orang gak punya komitmen, ya udah waktu enak dia jalanin. Waktu ada tantangan dia mundur. Coba kita lihat. Itu kayak pernikahan ini saudara bukan. Kamu nikah karena apa? Karena cinta. Oh, cinta itu hanya pandangan pertama. Untuk membuat kita dekat. Kalau udah menikah itu bukan cinta lagi katanya. Apa? Komitmen. Betul gak? Komitmen untuk bertumbuh. Untuk membangun rumah tangga. Untuk jalanin apa tujuan kita menikah. Bukan lagi cinta saudaraku. Ya kan saudaraku? Ya kan? Tapi komitmen yang paling utama. Sudah ngerti saudara? Kita baca yuk, kita lihat. Kisah 20 ayat 24. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Bayangin saudara. Tidak menghiraukan nyawa. Asalkan saja aku dapat mencapai apa? Dia ada komit untuk mau sampai garis akhir. Dan apa? Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus Kristus kepadaku. Untuk memberikan apa? Kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dia punya komitmen untuk selesai. Saudara dan saya harus selesai. Punya komitmen selesai sampai garis akhir. Yang selalu saya tidak lupa. Berkali-kali istri saya selalu omong sama saya dan beberapa orang. Aku selalu berdoa supaya kamu, maksud saya nih, ya kan, sampai akhir hidup saya tetap jadi pendeta. Dia sedang mau ngomong tentang biarlah suaminya
punya komitmen tetap jadi gembala. Sampai tutup mata. Saya juga bilang aku tetap komit kok sampai kapanpun. Untuk saya tetap pemimpin saya, gembala saya itu Pak Niko. Saya komit itu. Walaupun apa badai, apapun. Aku tetap itu. Aku gak akan lari dari mana. Saya ngerti. Saya komit untuk akan layani gereja ini. Apapun tantangannya. Sebesar apapun badai. Saudara, saya akan tetap. Penolakan-penolakan, serangan-serangan, hajaran yang begitu hebat pun. Aku tetap komit untuk melayani gereja ini. Saya akan tetap mengasihi Tuhan untuk melayani di gereja ini. Saudara tahu, kalau kita punya komitmen untuk hal ini kunci sukses. Orang gak mau ikut kita kalau kita gak ada komitmen, betul gak? Saudara bayangin kalau saya gak punya komitmen dengan gereja ini untuk melayani saudara, untuk mengasihi saudara, untuk buat ajar segala macam. Kalau saya gak ada komitmen, saudara bilang, kamu aja gak ada komitmen, masa aku harus komit di gereja ini sih? Tapi kalau saya punya komitmen untuk terus sampai akhir, saya bilang aku akan. Yes. Saudara bisa di sini katakan amin. Nah, komitmen itu. Tetapi komitmen juga, saudara. Karena sesuatu yang gak bisa ditawar-tawar. Seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren, dia bilang gini, saya tuh buat riset secara pribadi tentang gereja-gereja yang mengalami pertumbuhan yang besar, gereja-gereja yang jadi mega church, gereja yang bertumbuh dan jadi dampak besar. Saya lihat, ya kan, itu karena mereka mungkin strukturnya beda lah, doktrinnya gini-gini beda. Tetapi intinya adalah, satu, mereka punya kesamaan. Mereka punya pemimpin yang punya komitmen melayani dalam waktu yang begitu panjang. Dia bilang begitu. Jadi komitmen sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar, yang seharusnya dipegang teguh agar kita dapat memimpin secara efektif dan secara alkitabiah. Nah, jadi komitmen sangat penting untuk kesuksesan. Katakan amin. Ya, memang susah sebenarnya cari orang yang komit. Ya kan? Kalau lagi bilang aku capek, aku gak mau jalanin. Ya kan? Nah, apa kira-kira komitmen yang paling tidak komitmen untuk nilai. Nilai-nilai dalam hidup saudara. Ini juga kunci yang kita gak bisa lepas ini. Saya tawarkan ya, saya pegang dalam hidup saya doakan, ini komitmen saya nih. Saudara, saya berkomitmen untuk jaga integritas. Katakan amin. Kalau saudara dan saya, kita sama-sama jaga integritas. Orang bisa buat hoak atau ngomong yang enggak. Tapi kalau saudara hidup jaga integritas, saudara gak usah takut. Saya ngerti, katakan amin. Ini anchornya, ini jangkarnya. Ini nilai-nilai atau values yang harus kita pegang, prinsip kita pegang. Jujur. Yang kedua adalah coba komit untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Komit bertumbuh dalam kerendahan hati. Ceknya adalah apa? Kita bertumbuh gak? Ketika orang tegur kita, nyenggol kita, ngamuk gak kita? Tersinggung gak? Kalau kita udah mulai sedikit bunyinya, itu udah mulai bertumbuh dalam rendah hati. Apa kita nganggap diri kita lebih baik? Kalau kita udah gak nganggap orang kita lebih baik dari orang. Tapi justru aku paling banyak butuh kesabaran Tuhan, anugerah Tuhan. Kita bertumbuh dalam kerendahan hati. Kita lihat Paulus. Kalau saudara baca ya surat-surat Paulus. Itu menunjukkan kedewasaan rohaninya. Yang tujuan kadang dia bertumbuh dalam kerendahan hati. Paulus. Waktu saudara, itu kan kitab Galatia kan ditulis beberapa tahun setelah dia bertobat. Jadi Kristen, Galatia. Makanya kalau saudara baca Galatia 1 ayat 1, saudara bisa tulis. Dari Paulus, Rasul Tuhan Yesus bukan karena manusia. Tapi langsung dari Tuhan. Kita bacanya asik bener nih orang. Keren banget, betul gak? Rasul dari Tuhan Yesus bukan dari manusia. Bukan ditunjuk, tapi langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau saudara baca lagi di Korintus, itu dia udah mulai bertumbuh dalam kerendahan hati. Dia bilang, ya kan, saya ini di antara para rasul.
aku rasul yang paling hina. Dia masih sebut rasul, tapi rasul yang paling hina. Tadinya, wah aku bukan tunjuk manusia, ini rasulnya aku. Langsung dari Tuhan. Itu. Terus bertemu dengan kerendahan hati, di antara para rasul, aku paling hina. Lalu kalau saudara lihat lagi, dia tulisan di kitab Efesus, itu udah lebih lagi. Dia bertemu lagi dengan apa? Dia sebut apa saudara? Di antara orang-orang kudus, aku adalah orang yang berdosa. Dia gak lagi sebut rasul, tapi orang kudus, orang yang diselamatkan. Turun kan? Tinggian mana orang kudus sama rasul? Rasul yang lebih tinggi. Terus di akhir hayat dia, pada waktu dia menjelang mau meninggal dunia, itu di surat Timotius. Saudara baca, apa jawabannya? Jawabannya gini, dia mau ngomong begini saudaraku. Di antara seluruh orang berdosa, aku nih orang yang paling berdosa. Dan Tuhan Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada saya. Saya ini adalah tugu, monumen daripada apa? Anugerah dan kesabaran Yesus. Dia gak ngomong, aku bersyukur loh. Udah buka gereja di Galatia, di Makedonia, di Filipina. Aku bersyukur sama Tuhan loh. Tuhan udah pakai aku dahsyat. Banyak orang. Tidak. Tapi tulisan terus bertumbuh. Komit saudara bertumbuh dalam kerendahan hati. Katakan amin. Mau gak saudara? Ini komit penting. Yang ketiga adalah komit untuk bertumbuh dalam apa? Kemurahan hati. Pertama integritas, komit untuk jaga integritas. Kedua bertumbuh dalam kerendahan hati. Yang ketiga bertumbuh dalam apa? Kemurahan hati. Coba saudara cek sekarang kemurahan hati saudara. Akhir-akhir ini tuh lebih mudah maklumi dan ngampunin orang. Apa makin susah? Itu pertama. Waktu kita lihat orang, pikiran kita tuh apa? Ya kan? Apa kita selalu berpikir, apa yang bisa aku tolong buat dia? Supaya dia bisa dekat Tuhan. Supaya dia bisa kebantu. Supaya dia bisa punya hari yang baik hari ini. Saya ngerti gak? Gini, katakan amin. Cek ibadah saudara. Cek pelayanan saudara. Bertumbuh gak dalam kemurahan hati? Cek kolektor saudara. Kalau dulu memberinya, setiap datang ibadah 10.000. Itu udah 30 tahun yang lalu. Sekarang masih 10.000 dah. Kan kalau kita, ini semua kita harus cek. Berdoa, minta pertumbuhan. Katakan amin. 3 hal dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, 3 lagi tentang kuncinya. Yang pertama adalah saudara apa saudara? Kita perlu punya arah tujuan. Yang kedua kita harus apa saudara? Ngerti rasa cukup. Yang ketiga kita harus punya komitmen. Nah besok saudara kita akan bahas saudara tentang kasih, tentang iman, tentang pelayanan. Sebagai kunci sukses. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ku mau mengikuti. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus ya. Kehendak-Mu ya Bapa. Kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat bahwa Engkau Yesus menggantikan kami, menanggung semua hukuman atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, Kau menyucikan kami, mengampuni kami, membebaskan kami dari segala tuduhan-tuduhan bersalah.
Makasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kesabaran-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni setiap kelalaian kami. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh kesabaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami punya tujuan hidup kami. Menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan Engkau bantu kami Tuhan. Supaya kami punya mengerti arti rasa cukup. Sehingga ada rasa syukur. Dan kami bisa ya Tuhan berlaku murah hati ya Tuhan menabur benih. Terima kasih berikan kami komitmen. Kami punya komitmen ya Tuhan untuk melayani-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.